Selamat pagi Sobat STI yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan mengaruniakan satu lagi hari untuk kita lalui, untuk kita kerjakan menjadi pelayan Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai hari ini, saya ajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa untuk meminta penyertaan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dan menikmati berkat-Mu, dan kami akan mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan-Mu hari ini ya Tuhan. Tapi sebelum itu, mari Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan, dan kami boleh merenungkan pada saat ini, mempelajari apa sesungguhnya maksud yang Engkau kehendaki dalam firman-Mu ini untuk dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari maupun di dalam pekerjaan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Judul renungan saya berikan hari ini adalah menjadi pelayan yang kreatif. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah semua pelayan Tuhan ya, baik itu mahasiswa, baik itu dosen karyawan, baik itu alumni, baik itu juga hamba-hamba Tuhan di luar sana, ataupun mungkin juga orang-orang lain yang tidak bekerja di dalam lembaga rohani misalnya, tapi harus kita ketahui bahwa kita semua adalah pelayan Tuhan. Apapun yang pada saat ini kita sedang kerjakan, harus kita dedikasikan untuk Tuhan, dan harus kita akui bahwa kita ini adalah semua pelayan Tuhan. Dan judul renungan saya adalah menjadi pelayan Tuhan yang kreatif. Saya ajak kita semua untuk pada hari ini, mari kita coba untuk menjadi pelayan Tuhan yang kreatif. Saya ambil teks firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah terambil dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sobat STI yang terkasih, bagian dari bacaan kita ini adalah kelanjutan dari episode-episode sebelumnya yang Paulus mulai di dalam pelayanannya di Yerusalem. Suatu ketika di Yerusalem dia berdiri di Bait Allah, dan kemudian dia berkhotbah, dia berdiskusi, dia bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang ada di situ. Lalu kata-kata Paulus ya, pemberitaan atau pelayanan Paulus pada saat itu membuat kemarahan bagi orang-orang Yahudi. Mereka sangat marah karena menurut mereka apa yang dikatakan atau apa yang disaksikan oleh Paulus, yaitu dia bersaksi tentang Kristus, apa yang dia saksikan itu betul-betul menghujat Allah menurut mereka. Dan akhirnya saking marahnya mereka memaksa Paulus untuk keluar dari Bait Allah, dan mereka menyeret Paulus ya. Alhasil karena kekacauan yang terjadi itu, yaitu situasi sangat kacau, dan karena kekacauan itu aparat keamanan pada saat itu harus mendukung Paulus, harus mengamankan Paulus begitu, dan mengevakuasi dia ke tahanan, dan di situ dia mulai diinterogasi ya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, ternyata Paulus tidak dilepaskan ya, tapi juga karena banyak polemik dan kejadian pada saat itu, dari satu tahanan dipindahkan ke tahanan lain, dari satu kota dipindahkan ke kota lain, dari satu pengadilan kemudian dipindahkan ke pengadilan lain, dan begitu seterusnya. Itu yang dialami Paulus. Dari satu hakim dia harus berhadapan dengan hakim lain, dia harus berhadapan lagi dengan hakim lain, dari mahkamah agama, hakim agama, kemudian menuju kepada wali negeri atau gubernur, menuju lagi kepada hakim yang lain lagi, dan akhirnya Paulus menghabiskan mungkin sekitar 2 tahun lebih pada saat itu dari kejadian dia aniaya di Bait Allah di Yerusalem itu sampai kepada teks yang kita baca pada hari ini. Ya, ada sekitar 2 tahun Paulus menghabiskan waktu itu di tahanan demi tahanan demi tahanan, dari satu interogasi kepada interogasi yang lain, kepada interogasi yang lain, dari satu hakim, dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain, dan seterusnya. Ya, tapi pada saat ini kita lihat ya,
Paulus berkata, "Aku naik banding kepada Kaisar." Ya, sesungguhnya kita bisa mengerti apa maksud Paulus di teks kita pada hari ini kalau kita melihat dari pasal-pasal sebelumnya. Ada satu ketika di mana Paulus ditahan di satu tempat ya. Paulus ditahan di satu tempat, kemudian mungkin dia pada saat itu mengalami kelemahan atau mungkin hampir putus asa, tapi kemudian Tuhan Yesus sendiri datang kepada dia, menampakkan diri kepada dia, dan Tuhan Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu. Sebagaimana kamu telah bersaksi menjadi saksiku di Yerusalem," yang tadi dia dipukulin, dianiaya itu, "sebagaimana kamu sudah menjadi saksiku di sana, kamu juga akan menjadi saksiku di Roma." Ya. Jadi Yesus sendiri di dalam kehimpitan Paulus justru malah memberikan tugas baru untuk Paulus. Ya. Dia juga harus menjadi saksi di Roma. Ya. Dan pada saat ini kita lihat ya, ketika dia berkata, "Aku naik banding kepada Kaisar," sesungguhnya kalau misalnya kita mengerti, itu adalah satu langkah cerdik, satu langkah kreatif yang diambil Paulus untuk bagaimana dia bisa pergi ke Roma. Karena ketika dia naik banding kepada Kaisar, itu berarti Kaisar sendiri yang harus menghakimi atau mengadili dia, menjadi hakim atas dia. Dan Kaisar ada di mana? Kaisar ada di Roma. Ya. Dan mau tidak mau, negara, pemerintah, ya, pada saat itu harus membiayai Paulus, harus mempersiapkan sarana bagi Paulus untuk dia bisa pergi ke Roma untuk diadili di sana. Ya, jadi Paulus menggunakan keadaan, membalikkan keadaan yang pada saat itu dia sedang terhimpit, secara kreatif kemudian dia putar balikkan keadaan menjadi keuntungan buat dia. Ya, sehingga dia bisa melakukan perjalanan ke Roma. Kita bayangkan Paulus pada saat itu pasti tidak punya uang. Ya, memang ada jemaat di luar yang mungkin mendukung dia, tetapi di dalam segala keterbatasannya agak sulit rupanya dia harus bebas dari penjara pada saat itu dan harus berangkat sendiri ke Roma. Dia secara kreatif menggunakan keadaan untuk membalikkan nasibnya dia, sehingga dia bisa memenuhi panggilan Tuhan Yesus yang berikutnya, yang tadi sempat kita singgung, bahwa dia harus menjadi saksi di Roma. Sobat STI sekalian, bagaimana sesungguhnya kita bisa belajar dari tokoh Paulus ini di dalam skenario, di dalam kejadian ini, dia menjadi pelayan yang kreatif. Ya, yang pertama yang saya lihat adalah kita harus tahu dan fokus pada tujuan pelayanan kita pada saat ini, apapun yang kita sedang kerjakan. Kita harus tahu dan fokus pada tujuan pelayanan. Kita mungkin sebagai mahasiswa, kita harus tahu bahwa kita sebagai mahasiswa harus bermahasiswa, harus belajar, harus berkuliah, harus melayani mungkin di tempat weekend kita masing-masing, dan harus mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Kita harus tahu itu adalah tujuan kita setidaknya untuk saat ini. Ya, kita sebagai mahasiswa belum ditugaskan untuk pergi ke gunung mana, kemudian melakukan perkara-perkara besar di mana. Tujuan utama kita pada saat ini sebagai mahasiswa adalah berkuliah. Atau mungkin kita sebagai dosen dan karyawan, kita harus tahu tujuan kita. Dan sebagai pelayan Tuhan yang lain, ada mungkin di antara kita sekalian ada yang menggembalakan di satu tempat, tahu bahwa itu adalah tujuan kita. Ya, jadi kita harus tahu dan fokus pada tujuan kita. Kita tidak boleh lagi melihat tujuan-tujuan yang lain, tujuan-tujuan sekunder. Ya, itu akan membuat kita tidak lagi kreatif di dalam menjalani panggilan kita sebagai pelayan Tuhan. Ya, otomatis ketika kita fokus kepada panggilan kita, fokus pada tujuan pelayanan kita, maka bagaimanapun caranya kita pasti akan sampai ke situ, dan kita akan mencari cara sedemikian rupa, sekreatif mungkin untuk memenuhi tujuan pelayanan kita itu pada saat ini. Ya, seperti Paulus, dia sudah tahu dia harus ke Roma. Bagaimanapun juga dia tidak memilih untuk, oh, Tuhan memanggil saya untuk ke Roma, tapi saya pengen liburan dulu lah ke Bali. Saya pengen jalan-jalan dulu lah ke Maldives, atau saya pengen buka bisnis dulu lah di London misalnya pada saat itu mungkin. Ya, tapi dia cuma punya tujuan satu, yaitu menjadi saksi bagi Tuhan di Roma. Dan ketika kesempatan datang, dia menggunakan kesempatan itu untuk secara kreatif memenuhi panggilan Tuhan, memenuhi tujuan yang Tuhan berikan kepada dia. Itu yang pertama, untuk menjadi pelayan yang kreatif adalah
tahu dan fokus pada tujuan pelayanan. Yang kedua, cara untuk menjadi pelayan yang kreatif adalah mencari jalan keluar di tengah keterbatasan. Sobat STI, kita semua pada saat ini hidup serba terbatas. Terbatas secara ekonomi, terbatas secara skill, mungkin terbatas secara sumber daya. Mungkin kita pada saat ini sedang melayani di gereja yang sumber dayanya terbatas sekali. Sumber daya manusianya itu terbatas. Alat-alat yang kita punya juga mungkin terbatas, dan orang-orang yang bisa kita andalkan juga mungkin cuma itu saja. Ya, tapi kita bisa lihat ya, Paulus di tengah keterbatasan, dari satu pengadilan ke pengadilan ke pengadilan, dari satu penjara ke penjara, tapi dia tidak berhenti. Secara kreatif dia memutar keadaan sehingga dia bisa mencapai tujuan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Pada saat ini kita tidak semenderita Paulus, kita tidak seterdesak Paulus pada saat itu. Mungkin kita mengalami himpitan, kita mengalami keterbatasan bahwa uang kita terbatas, waktu kita juga terbatas, orang-orang yang mendukung kita terbatas. Tetapi kita harus mencari jalan keluar. Karena apa? Karena kita sudah tahu tujuan kita pada saat ini apa. Ya, kalau kita tahu tujuan kita, seberapapun himpitan, seberapapun keterbatasan pada saat ini, kita pasti harus mencari jalan keluar sehingga kita bisa memenuhi tujuan atau memenuhi apa panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Itu yang kedua, menjadi pelayan yang kreatif adalah mencari jalan keluar di tengah keterbatasan. Cara yang ketiga untuk menjadi pelayan yang kreatif adalah jangan puas dengan keadaan. Ya, kalau kita teruskan membaca ya, ada beberapa kesempatan sebetulnya Paulus ini bisa saja dibebaskan. Ya, jadi bisa saja dengan kong kali kong, menyuap dan segala macam, atau mungkin Paulus menunggu sedikit lagi, dia pasti bisa terbukti bersalah ya. Betapapun tidak adilnya pengadilan pada saat itu yang sedang mengadili dia sehingga dia harus menunggu sampai bertahun-tahun. Ya, betapapun itu, mungkin sebentar lagi dia bisa dibebaskan dan bisa melayani lagi. Ya, tetapi Paulus tidak puas ya. Paulus tidak puas dengan keadaan sehingga dia harus memenuhi tujuan dia, bagaimanapun caranya, seterbatas apapun keadaan dia harus memenuhi tujuannya, yaitu pergi ke Roma. Sehingga ketika dia tidak puas dengan keadaan, maka dia mendapatkan jalan keluar di tengah-tengah itu, dan dia boleh mendapatkan fasilitas untuk pergi ke Roma. Dan akhirnya kalau kita baca seterusnya sampai Kisah Para Rasul pasal 28, dia berhasil sampai ke Roma. Ya, Bapak Ibu sekalian, Sobat STI yang terkasih, segala macam inovasi yang pada saat ini manusia kerjakan itu adalah hasil dari ketidakpuasan dengan keadaan. Kita bisa melihat dengan mata, ya, tetapi ada beberapa orang-orang yang tidak puas ya. Mereka tidak puas, mereka pengen melihat jarak yang sangat jauh. Ya. Oleh karena itu orang-orang ini karena tidak puas dengan keadaan, mereka mencari jalan sedemikian rupa, ketemulah teleskop atau teropong. Ada orang-orang yang mungkin melihat keadaan sekelilingnya dan makhluk yang paling kecil dia lihat adalah semut. Dia tidak puas, dia pengen melihat apa sih yang lebih kecil dari semut. Lalu lahirlah mikroskop. Ya. Dulu kita bisa berkomunikasi dengan surat menyurat, tetapi ada orang yang tidak puas. Sehingga adalah telegram. Sehingga muncullah telepon, dan pada saat ini muncullah berbagai macam gadget digital yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di tempat jauh lebih daripada sekedar surat. Pada saat ini kita mungkin sedang melayani Sobat STI sekalian di tempat kita masing-masing. Ya, mungkin kita menjalani hari-hari kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, begitu-begitu saja. Tapi ingatlah, untuk menjadi pelayan yang kreatif, kita jangan puas dengan keadaan kita. Kita harus memikirkan bagaimana pelayanan kita ini bisa maju. Bisa maju dan bisa membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ya, itu bukan untuk diri kita supaya kita semakin besar, tapi itu untuk Tuhan. Ketika gereja Tuhan berkembang, ketika pelayan Tuhan berkembang, maka nama Tuhan pasti semakin dipermuliakan. Ya, jadi pada saat ini, pagi hari ini kita boleh belajar bagaimana menjadi pelayan yang kreatif. Yang pertama, saya ulang sekali lagi, adalah tahu dan fokus pada tujuan pelayanan. Yang kedua adalah mencari jalan keluar di tengah keterbatasan. Dan yang ketiga, jangan puas dengan keadaan.
Demikian jauh pembacaan dan perenungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.